Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara online. Meskipun ibadah sudah dilaksanakan secara offline di dalam gedung gereja, tetapi secara online masih tetap kita laksanakan. Karena untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline, maka tetap bisa menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online pada hari ini dan minggu-minggu selanjutnya. Puji Tuhan. Dalam kesempatan yang indah pada hari ini, mari kita akan melaksanakan ibadah kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu siapkan hati dan pikirannya, arahkan dan tujukan kepada Tuhan, sehingga setelah ibadah ini berakhir, Bapak Ibu mendapatkan berkat, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai terlebih dahulu. Kita akan mulai di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada hari ini kami akan melaksanakan kembali ibadah kami secara online. Oleh karena itu, tolong ibadah kami secara online ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan tidak kurang satu apapun. Dan kembali ibadah secara online yang kami laksanakan ini hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah online ini juga menolong saudara-saudara kami yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline di dalam gedung gereja, tetap untuk mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Oleh karena itu, hamba berdoa, berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan, dan berkati jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah online pada hari ini, berkati dengan damai sejahtera, sukacita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dapat menerima yaitu berkat Tuhan melalui ibadah secara online pada hari ini. Berkati Tuhan ibadah kami. Jadi dalam nama Yesus kami akan melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama kehadirat Tuhan pada hari ini, sehingga kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi kita. Bahkan saya percaya melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama juga itu memberikan yaitu hati kita, yaitu memiliki tanah hati yang subur, tanah hati yang betul-betul siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini, sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar kuat di dalam hati, di dalam hidup kita, sehingga kita boleh dapat aplikasikan firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga orang lain melihat nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita, dan saudara juga akan diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, baik, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum firman Tuhan bersama-sama kita pelajari, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita memohon hikmat yang dari Tuhan serta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pengertian-pengertian, pemahaman yang baru bagi kita akan kebenaran Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kita mengerti, kita pahami, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesuslah Tuhan yang layak menerima pengagungan, penghormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada kesempatan yang indah hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami mau mengizinkan Roh Kudus bekerja berkarya dalam hati kami, sehingga hati dan pikiran kami benar-benar boleh diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh betul-betul kami terapkan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati kami, urapi kami segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus menaungi, melingkupi hati dan pikiran bahkan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan yang akan mendengarkan, dan berkati hamba yang akan menyampaikan. Ambil alih Roh Kudus, campur tangan, sembunyikan hamba di belakang salib Kristus, hingga hanya Kristus yang tampak dan Kristus yang layak menerima kemuliaan. Jauhkan hamba dari roh yang mencuri kemuliaan Kristus. Sekali lagi, berikan hikmat yang dari surga, bukan yang dari dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan pelajaran firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus pada hari ini. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita akan buka di dalam Alkitab kita atau Alkitab kita, yang mana firman Tuhan akan bersama-sama kita pelajari, diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52 atau 51 saja. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya beri judul Tuhan pasti tolong. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan pasti tolong. Nah, di dalam kisah sebelumnya, yaitu di ayat 30 sampai ayat yang ke-44, di situ dikisahkan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki
belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, setelah Yesus memberi makan orang banyak itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan bertolak ke seberang, yaitu ke Betsaida melalui danau Galilea. Nah, Bapak Ibu, waktu murid-murid Yesus berangkat ke Betsaida, Yesus tinggal sendirian. Waktu orang banyak sudah pulang, Yesus tinggal sendirian. Untuk apa? Yesus tinggal sendirian, firman Tuhan catat bahwa dia mengambil waktu untuk berdoa. Yesus tinggal sendirian untuk berdoa. Nah, ketika murid-murid sampai di tengah danau, angin sakal, angin ribut dikatakan menerjang perahu murid-murid ini, sehingga mereka dengan bersusah payah mendayung perahu mereka yang diterpa angin sakal. Nah, kira-kira dikatakan jam 3 pagi, jam 3 subuh, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Nah, waktu murid-murid Yesus melihat Yesus, mereka mengira Yesus itu hantu. Namun akhirnya waktu mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus, dan Yesus naik ke perahu dan danau pun tenang, mereka pun tercengang. Dikatakan itu murid-murid Yesus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus naik ke perahu bertemu dengan murid-muridnya pada saat itu, maka dikatakan badai pun seketika itu menjadi reda. Berarti Yesus hadir untuk menolong muridnya. Dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dari kisah ini ada 3 pesan yang dapat kita ambil. Ada 3 pesan. Yang pertama, pesan yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, di mana Tuhan berbicara kepada kita, yaitu tentang waktu berdoa. Yesus menyediakan waktu untuk berdoa secara pribadi untuk dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga. Nah, berarti pesan yang pertama adalah sebagai orang percaya, kita harus sediakan waktu. Sediakan waktu untuk apa? Tentunya kita harus menyediakan waktu kita untuk kita berdoa. Sekali lagi, kita harus menyediakan waktu kita untuk kita berdoa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Mengapa kita tidak bisa lepas dari yang namanya doa? Karena saya mau katakan bahwa doa adalah merupakan nafas rohani bagi kita. Doa merupakan nafas bagi kehidupan rohani kita. Berdoa itu bukan hanya memohon dan meminta kepada Tuhan supaya keinginan-keinginan kita, supaya harapan-harapan kita dikabulkan oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, melainkan kita berdoa itu agar kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh siapa? Oleh Tuhan, untuk, yaitu yang pertama, untuk kita dapat menghadapi kesukaran dan kesulitan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Baik kesukaran dan kesulitan yang sekarang terjadi maupun yang akan datang, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kita membutuhkan yang namanya doa, karena doa adalah kekuatan bagi kita untuk kita dapat menghadapi kesukaran dan kesulitan yang datang di dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Berarti kita membutuhkan yang namanya doa. Karena waktu kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mendapatkan suatu kekuatan yang daripada Tuhan untuk menghadapi kesukaran dan kesulitan di dalam hidup ini. Yang kedua, kita berdoa agar kita diberikan kekuatan tidak hanya untuk menghadapi kesukaran dan kesulitan di dalam hidup ini, baik sekarang maupun yang akan datang dan terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang kedua adalah untuk melakukan, yaitu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Yaitu kehendak Tuhan untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Sekali lagi, untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Memang nggak mudah untuk melakukan yang namanya firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Memang tidak mudah. Makanya dibutuhkan yang namanya doa. Karena doa adalah kekuatan untuk memampukan kita melakukan kehendak Tuhan, itu melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, itu firman Tuhan di dalam hidup kita. Tidak hanya melakukan kehendak Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, tetapi yang tidak kalah penting, kita berdoa untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu melawan yang namanya dosa, menolak yang namanya keinginan dosa yang ada di dalam diri kita ini. Makanya kita membutuhkan doa. Tidak bisa kalau tanpa doa. Hanya doalah yang menjadi kekuatan bagi tubuh rohani kita untuk kita dapat menolak yang namanya keinginan dosa atau perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap kita pasti diuji. Saya maupun saudara, saya pribadi maupun saudara, pasti setiap kita diuji. Dan ujian itu Tuhan izinkan, yaitu melalui ujian-ujian, yaitu kedagingan, yang menarik kita untuk melakukan suatu kejahatan, melakukan suatu dosa. Nah, makanya kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan melalui doa untuk memampukan kita untuk mematahkan setiap keinginan-keinginan dosa yang Tuhan izinkan datang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai proses. Jangan merasa kuat, saudara. Tuhan Yesus aja diuji. Setelah berpuasa 40 hari, waktu dia berpuasa, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dibawa oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai. Yesus dicobai oleh iblis. Nah, kita dicobai juga dengan bentuk yang berbeda pada saat ini. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen juga diizinkan Tuhan untuk dicobai. Diizinkan untuk apa? Untuk dicobai. Nah, cobaan atau ujian yang kita alami saat ini seringkali hanya berbicara harta, berbicara tentang tahta, berbicara tentang wanita atau pria, ataulah berbicara tentang harta, tahta, amoral. Nah, seringkali ini yang kita alami dalam keseharian hidup kita. Diuji tentang harta, sehingga kita berusaha mencari harta dengan cara-cara yang di luar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Tahta, seringkali kita juga melakukan untuk mendapatkan suatu jabatan dengan cara-cara yang curang. Itu bisa terjadi ujian. Amoral, nah seringkali kita mengalami juga yang namanya percabulan. Apa itu? Seringkali itu keinginan-keinginan daging itu ditawar dalam hal-hal amoral, percabulan, kenajisan dan sebagainya, saudara. Nah, makanya kita membutuhkan satu kekuatan, yaitu kekuatan melalui doa. Karena waktu kita berdoa, disitulah kuasa Tuhan bekerja yang memampukan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup sesuai seturut dengan firman Tuhan dan menolak yang namanya segala jenis dosa dan kejahatan di dalam hidup kita. Makanya sebagai orang percaya, kita perlu sekali lagi yang namanya berdoa. Agar apa? Agar kita diberikan kekuatan untuk melawan semua, dan hidup kita bisa menjadi kehidupan yang diberkati. Artinya kita melawan semua macam dosa dan kejahatan, agar hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang betul-betul dilimpahkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita semua, mari mulai saat ini sediakanlah waktu-waktu khusus saudara untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan secara pribadi setiap hari melalui doa. Bahkan sebelum saudara memulai hari saudara, bahkan bisa saudara mengakhiri hari saudara, maksud saya, mengakhiri saudara, tinggallah di dalam hadirat Tuhan setiap hari melalui doa. Amin. Yang kedua, pesan yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah tidak hanya dikatakan bahwa kita harus menyediakan waktu kita untuk berdoa sebagaimana Yesus menyediakan waktunya untuk berdoa di sela-sela kesibukan di dalam pelayanan. Tetapi yang kedua, kita harus tahu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita yang dapat kita ambil adalah yaitu Tuhan melihat setiap saudara, kita semua.
Tuhan Yesus itu selalu melihat kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu melihat setiap anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Meskipun secara sadar atau tidak, seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Karena apa? Karena kesombongan kita. Karena kecongkakan kita. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu tentunya dia melihat semua peristiwa, atau Tuhan itu melihat semua hal yang datang dan terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhan juga melihat bagaimana situasi dan sikap hati kita ketika kita menghadapi segala sesuatu yang datang dan terjadi di dalam hidup kita ini. Atau Tuhan melihat sikap hati kita itu, respon kita pada saat kita menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan, pada saat itu kita menghadapi yang namanya kesukaran-kesukaran yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya murid-muridnya. Ketika mereka sedang mengalami kesukaran, mereka merasa mengalami satu ancaman bahaya waktu diterpa angin sakal dan gelombang yang deras, yang besar. Mereka merespon waktu melihat Yesus. Mereka mengira Yesus itu hantu. Nah, respon ini adalah suatu sikap yang harus, yang harus kita miliki sebagai suatu sikap dan respon yang benar ketika kita melihat, ketika kita memandang, yaitu suatu kesulitan, yaitu suatu kesukaran yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus merespon dengan benar dan memiliki sikap hati yang benar. Nah, Tuhan melihat bagaimana situasi atau sikap hati kita waktu kita menghadapi persoalan masalah tersebut. Tuhan melihat respon kita terhadap masalah dan persoalan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita harus mau menyikapi? Apakah kita mau merespon dengan benar? Apakah kita mau merespon dengan benar, dengan baik, dengan tenang? Atau kita lari, kita menyikapi, kita respon seperti murid-murid Yesus, takut, berteriak hantu? Atau kita lari? Nah, Tuhan melihat sikap hati kita atau respon kita ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi masalah persoalan yang datang dan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan melihat bagaimana situasi, sikap hati, dan respon kita ketika kita menghadapi segala sesuatunya yang waktu datang dan terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya mau beritahukan kepada kita semua, marilah kita memandang hanya kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Mari saudara, respon dan miliki sikap hati yang benar, karena Tuhan melihat respon dan sikap hati kita ketika kita mengalami persoalan masalah. Apakah kita mau merespon dengan cara yang benar, yaitu memandang kepada Tuhan, atau kita lari? Yang ketiga, pesan yang disampaikan melalui pembacaan firman Tuhan atau melalui pelajaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu tidak hanya kita menyediakan waktu kita, yaitu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tidak hanya Tuhan melihat kita, tetapi yang ketiga, yaitu pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan menolong. Nah, Tuhan pasti menolong setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang berharap, setiap orang yang bergantung kepadanya. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Namun saya mau beritahukan kepada kita, seringkali kitalah yang membiarkan diri kita terhanyut oleh rasa takut kita, rasa khawatir kita, sehingga membuat kita tidak sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat gelombang, karena kita melihat angin kesukaran, kesulitan yang datang menerjang hidup kita, membuat
membuat kita terhanyut, sehingga ada rasa ketakutan itu yang begitu besar menerpa hidup kita, sehingga membuat rasanya hilang harapan di dalam diri kita. Itu yang dialami murid-murid, mereka takut. Tetapi waktu Tuhan datang, mereka menjadi tenang karena Yesus hadir di perahu mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, badai dan gelombang kehidupan yang datang dan terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Tuhan izinkan sebetulnya. Tuhan izinkan datang dan terjadi dengan satu tujuan. Tujuannya adalah untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk saya, untuk kita semua, yaitu mengenal Dia lebih lagi, mengenal Dia bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan mengizinkan saya mengalami kesukaran, kesulitan secara ekonomi. Saya pernah mengalami yang mana saya tidak tahu esok mau makan apa. Saya tidak tahu saya harus memperoleh uang dari mana. Tapi saya tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan saya meminta-minta roti, bahwa Dia akan menyediakan kebutuhan dan keperluan saya menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan saya mengenal bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya kelaparan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan membawa saya pada suatu tempat, sehingga di satu tempat itulah, di satu jalan, saya menemukan uang sebesar 150.000, cukup untuk kebutuhan saya dan istri saya selama 1 minggu ke depan. Yang mana tadinya kami berpikir tidak tahu kami memakan dari uang mana yang akan kami pakai untuk menghidupi kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan membawa saya sehingga saya boleh menemukan uang sebesar 150.000 di tengah jalan. Sementara ada orang lalu lalang, tidak ada satupun yang melihat, hanya saya, dan saya ambil. Saya mengenal Tuhan. Ketika apa? Ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami kesukaran secara ekonomi, secara kehidupan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghidupi diri saya dan istri saya. Saya mengenal Tuhan, bahwa saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan keperluan saya dengan caranya Tuhan yang ajaib. Jadi Tuhan mengizinkan badai gelombang kehidupan atau kesukaran, kesulitan di dalam hidup yang datang dan terjadi dalam kehidupan saya. Itu tujuan itu apa? Untuk membuat saya lebih mengenal Dia lebih lagi. Ya, mungkin saudara sedang mengalami sebenarnya tujuan Tuhan ada untuk apa? Untuk membuat saudara mengenal Tuhan saudara lebih lagi, bahwa saudara dapat mengenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, dapat melakukan apapun yang tidak dapat kita lakukan, Dia dapat lakukan. Makanya Tuhan izinkan datang dan terjadi. Tidak hanya Tuhan izinkan itu datang dan terjadi, kesukaran, kesulitan, untuk membuat kita mengenal Dia lebih lagi, bahwa Dia adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Tetapi itu diizinkan datang dan terjadi dalam kehidupan kita, gelombang kehidupan itu, kesukaran-kesukaran itu, untuk kita mempercayai Dia, untuk kita mengandalkan Dia. Bukan mempercayai dan mengandalkan yang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan harta, mengandalkan kekuatan kita. Bukan. Melainkan Tuhan mau kita mengandalkan Dia, bukan yang lain. Tuhan mau kita hanya mempercayai Dia, bukan yang lain. Makanya di dalam Mazmur 115 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, "Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan dan perisai." Artinya, ketika kita mengandalkan Tuhan dan bukan hal-hal yang dapat dilihat, seperti harta, manusia, orang-orang terdekat, bahkan backing dan sebagainya, maka dikatakan Tuhan berjanji akan memberkati orang yang mengandalkannya, dan orang yang hidup takut akan Dia. Tuhan akan memberkati. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan badai gelombang kehidupan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita itu, tujuannya untuk tidak membuat kita hanya mengenal Dia lebih dalam lagi, tidak hanya membuat kita mempercayai Dia dan mengandalkan Dia, bukan yang lain, tetapi
Tuhan izinkan terjadi untuk kita mengundang Dia, yaitu Yesus, masuk ke dalam perahu kita, yaitu masuk ke dalam perahu rumah tangga kita, perahu kehidupan kita, dalam perahu pekerjaan kita, usaha kita, bisnis. Tuhan mau kita mengundang Dia masuk, ikut campur tangan di dalam segala halnya di dalam hidup kita ini. Tuhan mau kita mengundang Dia ikut turut bersama-sama dengan kita. Waktu kita mengundang, maka Yesus mengatakan, tenanglah, diamlah. Yang berarti bahwa apa? Persoalan, masalah, tantangan yang datang dan terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan turut campur tangan untuk membuat semua itu menjadi tenang. Artinya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Waktu kita datang mengundang Dia masuk di dalam segala situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian semua katakan, undang Yesus masuk di dalam bahtera rumah tanggamu. Undang Yesus masuk di dalam segala usaha bisnismu. Undang Yesus masuk dalam kehidupan pribadimu. Maka saudara akan melihat keajaiban Tuhan akan datang dan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita, saya mau katakan, jauh lebih besar dan Dia jauh berkuasa dari setiap masalah, dari setiap persoalan, dari setiap kesulitan, dari setiap kesukaran-kesukaran yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dia adalah Tuhan yang lebih besar dari semua itu. Dia adalah Tuhan yang lebih berkuasa daripada semua itu, dan Dia dapat mengatasinya semua itu ketika kita datang kepadanya, mengundang Dia. Dan Tuhan pun, saya akan kasih tahu, jauh lebih tahu dari apa yang kita perlukan dan kita pikirkan, dan Dia akan menyediakan semua itu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu saya mau katakan, saat ini marilah kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, untuk kita selalu memohon pertolongan Tuhan untuk dinyatakan di dalam hidup kita. Dan berdoalah Bapak Ibu, berdoalah dengan iman, iman yang bulat, iman yang teguh, dan jangan pernah meragukan, yaitu meragukan akan pertolongan Tuhan. Jangan meragukan akan kuasa Tuhan untuk datang dan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertolongan Tuhan itu selalu datang. Saya mau katakan, pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya, yaitu saat Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita telah menyerahkan seluruh hidup kita dan mempercayakan kehidupan kita ini dalam tangan Tuhan yang berkuasa, maka pertolongan Tuhan akan datang selalu tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, di mana kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52, yang berbicara tentang Yesus berjalan di atas air, yang menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Yesus adalah Tuhan yang ajaib atas setiap alam, atas setiap hal, atas setiap persoalan, atas setiap masalah yang sedang terjadi terhadap murid-muridnya. Dan ketika Yesus hadir di atas perahu, maka danau pun seketika itu tenang, dan murid-murid Yesus merasa aman dan tenang. Oleh karena itu Tuhan melalui firman Tuhan ini yang berbicara tentang Tuhan pasti tolong, kami mau katakan bahwa kami percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan bagi kami ketika kami berada dalam badai kehidupan ini, baik kekurangan yang kami alami Tuhan, baik mungkin kelaparan, kemiskinan yang sedang melanda kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengundang Yesus datang, masuk di dalam kehidupan kami, maka Tuhan Yesus akan menjadi sumber pertolongan bagi kami, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang menjadi sumber jalan keluar dalam apa yang kami hadapi pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, 3 pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Mulai saat ini kami mau belajar untuk menyediakan waktu kami secara pribadi, menjalin hubungan yang intim lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui doa kami Tuhan. Karena kami tahu
ketika kami menjalin hubungan yang dekat denganmu. Tuhan melihat setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap kesukaran yang sedang kami hadapi. Tuhan melihat. Dan ketika Tuhan melihat, Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja, melainkan Tuhan datang untuk menolong kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menolong. Dan ketika pertolongan Tuhan datang dan terjadi, tujuan Tuhan adalah menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk tetap hanya memandang kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap mengandalkan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Karena ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami badai kehidupan ini, kesukaran, kesulitan, persoalan-persoalan, masalah yang datang dan terjadi dalam kehidupan kami ini, tujuannya Tuhan izinkan kami untuk kami mulai dapat mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam lagi, mengenal Tuhan kami yang berkuasa, yang hidup di dalam Yesus yang kami sembah. Dan tidak hanya mengenal, tetapi mempercayai dan mengajarkan kami untuk lebih mengandalkan-Mu Tuhan, bukan manusia, bukan segala yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu ampuni kami jikalau selama ini Tuhan kami tidak mengandalkan-Mu, kami hanya mengandalkan kekuatan kami mengandalkan logika kami mengandalkan mungkin harta kami mengandalkan orang-orang terdekat kami mengandalkan manusia yang terbatas. Ampuni kami. Tapi saat hari ini kami mau mengandalkan-Mu Tuhan, karena kami percaya ketika kami mengandalkan-Mu Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Dan ketika kami mengundang-Mu Tuhan masuk di dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu, ampuni kami. Selama ini kami hanya mengandalkan pada apa yang kelihatan di dunia ini, yang tidak mempunyai kekuatan, kuasa, kemampuan apapun. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini juga kami tidak mengundang-Mu Tuhan untuk ikut terlibat di dalam apapun yang kami sedang hadapi saat ini. Ampuni kami, tetapi kami mau mengundang-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu berhenti berbicara, Hamba percaya bahwa firman-Mu akan berbicara pada setiap kami, bahkan setiap siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan pasti tolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh memuji nama Tuhan, dan biarlah pada kesempatan pagi ini kita tidak boleh menyiapkan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kekuatan, karena Tuhan kita adalah tempat pengharapan kita yang paling luar biasa. Haleluya.
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Amin. Baik melalui pujian, penyembahan, baik melalui firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akhiri di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Namun kita juga mau berdoa buat bangsa dan negara kita yang dalam situasi kondisi saat ini, agar Tuhan tolong, agar Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kita secara khusus, yaitu wabah yang sedang melanda bangsa kita itu, yaitu COVID-19 ini, virus corona. Oleh karena itu kita mau satukan hati kita mau bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita, dan kita berdoa buat Pulau Bali juga, di mana tempat kita berada, bahkan dimanapun Bapak Ibu sudah berada, tempat kota Bapak Ibu berada, berdoa biar kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih dan setiamu dalam hidup kami yang tidak habis-habisnya, dan berkat-Mu dan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami, yang selalu baru setiap hari di dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersyukur kami boleh melaksanakan ibadah kami, meskipun kami melaksanakan secara online. Namun itu tidak mengurangi semangat kami, kerinduan kami akan Tuhan. Oleh karena kami percaya, karena kerinduan kami, Tuhan akan menjamah kami, meluar kami, dan memberkati hidup kami dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa terlebih dahulu Tuhan buat bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19, yang sedang berjuang juga untuk mendapatkan vaksin sehingga bangsa kami boleh dihindarkan dari wabah virus corona ini. Tuhan tolong pemerintah kami dari pemimpin teratas, presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah, pemerintahan yang ada di khususnya provinsi, bahkan di seluruh pelosok-pelosok daerah di tanah air ini. Tuhan memberkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati mereka dengan perlindungan yang daripada Tuhan, dan berikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini, menjadikan bangsa ini, yaitu pemimpin ini memberikan contoh teladan, yaitu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga mau bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala niat buruk jahat manusia yang ingin berbuat sesuatu yang memecah belah bangsa ini, Tuhan jamah mereka, lawan mereka, sadarkan mereka sehingga mereka bertobat. Apa yang mereka lakukan itu di luar daripada kehendak Tuhan, dan ajarkan kepada mereka untuk menghormati pemimpin bangsa ini, sebagaimana pemimpin bangsa ini adalah Tuhan yang memilih, Tuhan yang sudah menetapkan, dan sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu kami sebagai bangsa, sebagai warga, ketundukan kami menandakan bahwa kami tunduk kepada Tuhan yang hidup. Oleh karena itu Tuhan tolong kami sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat yang ada, untuk taat pada peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus, dan tolong setiap kami dan pemerintah untuk bersama-sama kami Tuhan memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Tuhan tolong kami dengan kami menerapkan protokol kesehatan, dan kami berdoa Tuhan berkati seluruh aparat keamanan, bahkan tim medis sebagai garda terdepan. Tuhan berkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa buat kami warga masyarakat Tuhan, tolong kami juga lindungi kami untuk kami tidak terinfeksi dengan virus corona ini, dan berikan kami hikmat ketika kami keluar rumah, ketika kami kemanapun kami berada bekerja. Mari Tuhan beraktivitas, Tuhan tolong untuk kami menerapkan protokol kesehatan agar kami dihindarkan dari wabah virus corona atau COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan, baik bangsa dan negara ini kami serahkan, bahkan pulau di mana kami berada, bahkan dimanapun saat ini kami berada. Kami berdoa, mari Tuhan, keamanannya ada keamanan kami juga. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun atas kota di mana kami berada. Pemerintah yang ada Tuhan memberkati juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Doa nambah berdoa Tuhan
buat setiap umat Tuhan, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang sedang berada dalam pergumulan saat ini, berjuang untuk kehidupan Tuhan karena faktor ekonomi Tuhan yang tidak menentu. Hamba berdoa, mari Tuhan yang menjadi sumber jawaban, Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus menjadi sumber pertolongan. Mari hamba percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus, tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan selalu adalah yang terbaik. Hamba berdoa sekali lagi, Tuhan menolong dan Tuhan pasti akan tolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan hamba berdoa juga jikalau ada di antara jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang keadaan dalam tubuh jasmani yang didera oleh sakit penyakit dalam bentuk apapun, hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan turun atas mereka, dan biarlah mereka menerima kesembuhan yang daripadamu. Dengan bilur-bilurmu Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah saudara, bahwa saudara sudah sembuhkan. Yakinlah dengan iman bahwa saudara betul-betul sudah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami akan mengakhiri pula di dalam doa dan berkat. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan berkat daripada Allah Bapa, dan kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal, Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Besem Hamasiah.